Alkitab itu hanya ada satu versi. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, akan membahas sebuah tema yang menjadi bahan perdebatan, bahan olok-olok sepanjang kekristenan ya, kekristenan muncul ya sejak era kekristenan abad pertama. Olok-olok itu tidak pernah berhenti sampai hari ini, yaitu bahwa Alkitab itu dituduh banyak versi. Maka jawabannya adalah Alkitab itu hanya ada satu versi. Bapak Ibu Saudara, ini untuk flashback dulu ya, pengantar kita coba flashback ke belakang dulu ya. Alkitab itu disebutnya kitab suci atau scriptures ya, itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Baik perjanjian lama dan perjanjian baru diturunkan atau difirmankan oleh Allah yang sama, oleh Tuhan yang sama, yaitu Yesus. Itu dulu yang penting dicatat. Perjanjian lama difirmankan oleh Yesus sebagai Yahweh. Perjanjian baru difirmankan oleh Yesus sebagai manusia dan sebagai tubuh kemuliaan. Oke. Pada saat Yesus umur sekitar 30 tahun, pada saat Yesus melayani, ya, perjanjian lama itu sudah clear, sudah jadi kitab. Di dalam Lukas 4 ayat 16, Yesus membaca Alkitab. Artinya Yesus membaca Alkitab perjanjian lama. Sudah clear, sudah jadi kitab. Waktu itu membaca kitab Yesaya. Jadi clear, tidak usah dipertentangkan, lawang waktu Yesus saja Alkitab perjanjian lama sudah jadi. Nah. Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu tetapi firmanku, perkataanku tidak akan berlalu. Ini yang ngomong langsung Yesus. Yesus sebagai manusia waktu itu. Jadi kita bisa mengerti kalau segala firman yang difirmankan oleh ku ini Yesus, itu tidak akan hilang, tidak akan berlalu, tidak akan berubah, dijaga oleh Yesus sendiri. Ya, oke, nanti kita jelaskan bagaimana yang terjadi dengan firman yang difirmankan oleh Yesus di perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, jadi perjanjian lama lalu berlanjut perjanjian baru. Difirmankan oleh Allah yang sama, Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus. Oke, lalu dituduh Alkitab itu dirubah-rubah, diganti-ganti, banyak versi. Itu 100% salah. Ya. Alkitab perjanjian lama sudah clear ya. Kemudian kita menginjak ke perjanjian baru ya. Ke perjanjian baru ini ditulis dimulai ketika Yesus bangkit naik ke surga. Dibuktikan di dalam Matius 17 ayat 9, Yesus berkata, apa yang engkau lihat ini, penglihatan ini, jangan kamu tulis ya sebelum aku bangkit, sebelum aku dibangkitkan tentu saja naik ke surga. Artinya supaya kalian semua para penulis Alkitab Perjanjian Baru, kamu disebut orang Kristen, jangan orang Nasrani. Kalau kitabmu kamu tulis waktu aku masih jadi manusia, ya maka kamu jadi Nasrani karena aku masih jadi manusia, masih sujud kepada Bapa. Aku harus naik ke surga dulu, bangkit naik ke surga. Barulah aku sudah roh, kata Yesus ya, aku sudah jadi roh, barulah kamu disebut Kristen. Makanya semua rasul itu Kristen.
Ya, Roma 16 ayat 7. Ya. Ya, tidak ada rasul yang Katolik, nggak ada, rasul yang Protestan nggak ada. Semua rasul itu Kristen. Roma 16 ayat 7. Lalu bagaimana tuduhan ini bisa muncul bahwa Alkitab itu seolah-olah dirubah-rubah? Begini Bapak Ibu Saudara, tadi apa? Yesus itu memelihara firman-Nya. Langit dan bumi akan berlalu, firman-Ku tidak akan berlalu. Apa yang dipelihara oleh Yesus? Yaitu kitab-kitab yang difirmankan oleh Yesus, ditulis oleh para penulis. Perjanjian Lama, ya. Ketika Yesus menulis perjanjian baru, memfirmankan perjanjian baru lalu ditulis oleh para penulis. Perjanjian Lama disimpan di mana, Pak? Aman apa enggak, ya? Yesus mengizinkan waktu itu disimpan di satu yayasan lah, ya, satu yayasan di Israel, disimpan di situ. Di Israel sendiri nggak bisa itu nyari Alkitab yang asli, yang perjanjian lama nggak bisa menemukan. Allah itu tidak meninggalkan jejak, Bapak Ibu Saudara, ya. Allah tidak meninggalkan jejak, sama dengan tabut perjanjian dan kedua loh batu. Nggak ada orang yang bisa menemukan sekarang. Karena ternyata di surga. Betul apa betul? Ya. Sekarang Alkitab asli perjanjian lama ada di mana? Nanti dijawab nanti ya. Nanti dijawab. Ya, oke. Jadi disimpan dulu pada era Yesus. Yesus sudah naik ke surga. Alkitab perjanjian lama ini disimpan oleh satu keturunan dari nabi-nabi lah, ya, begitulah, sebut saja begitu, ya, keturunan nabi-nabi, ya, keturunan para nabi-nabi itu disimpan, ya, sampai nanti Tuhan mengizinkan untuk diserahkan, ya. Lalu perjanjian baru terakhir ditulis tahun 65-an lah, ya, yaitu kitab Wahyu, ya. Kitab Wahyu. Sebenarnya antara Wahyu dengan misalnya dengan Filemon, tulisannya Paulus, kalau lihat itu sih bisa-bisa Paulus lebih akhir, ya. Karena Paulus di situ kata kuncinya ada jemaat Allah. J-nya pakai huruf besar. Jemaat Allah itu jemaat ketika Yesusnya sudah jadi Allah, betul-betul duduk di tata surga. Jemaat Allah yang J-nya pakai huruf besar itu hanya ada ditulis oleh Paulus. Ya, ditulis oleh Paulus. Sedangkan kitab Wahyu tidak menulis tentang jemaat Allah, J-nya huruf besar. Setelah Yesus selesai memfirmankan kitab Wahyu, Yesus lalu duduk di tahta surga. Ya. Ya, sama-sama nulis lah, ya. Paulus juga nulis, Yohanes juga nulis, ya. Tetapi dengan clue adanya jemaat J-nya huruf besar, jemaat Allah, maka diperkirakan Paulus beda-beda dikit lah dengan kitab Wahyu, ya. Kitab-kitab Paulus di akhir-akhir hidup dia itu justru kitab-kitab terakhir, ya, dengan clue itu. Oke, lalu semua rasul mati, gitu, sekitar sebelum abad kedua. Mungkin ada yang mati tahun 80 Masehi, tahun 90, ya. Diperkirakan yang terakhir itu menurut kita antara Paulus dan Yohanes yang terakhir, ya. Lebih mungkin Paulus yang terakhir, karena Paulus ini termasuk yang muda juga, ya. Dia pelayanannya lama, ya. Walaupun sakit-sakitan, ya, tetapi diperkirakan yang terakhir mati adalah Paulus. Nah, di era inilah Yesus melakukan kehendaknya dengan menyimpan Alkitab. Tahun 100 Masehi, lalu masuk di abad kedua, ya, gonjang-ganjing di situ, ya, orang nyari Alkitab nggak ketemu, nyari Alkitab perjanjian lama juga nggak ketemu, sementara Yahudi sudah memelintir perjanjian lama, ya, versi dia yang disebut Talmud beredar, ya. Alkitab perjanjian baru juga belum ditemukan semua, ya. Lalu Yesus melakukan apa yang disebut firman-Ku tidak akan berlalu.
dia simpan itu. Perjanjian lama disimpan oleh keturunan para nabi-nabi itu, ya. Lalu perjanjian baru disimpan oleh keturunan para rasul-rasul itu, ya. 900 gulungan kitab, ya. Anggap saja satu gulungan itu satu ayat. Jadi ada 900 ayat perjanjian baru yang disimpan di dalam goa-goa di sekitar Laut Mati. Nanti disebut The Dead Sea Scroll. Waktu berjalan dari tahun 100 Masehi, mulai masuk abad kedua. Terus orang masih bingung semua di situ. Orang masih bingung. Lalu sampai abad 15, lalu ada orang mengolok-olok, menurut Alkitab tahun 1500 sekian. Ternyata begini begitulah, iya dong, itu Alkitab belum sempurna. Pengajaran lebih banyak dilakukan oleh keturunan para murid-murid. Ya, seperti itu. Ya, sementara dari Yahudi gencar banget ya, melakukan apa yang disebut pelintiran atau terjemahan atau tafsir, yaitu Talmud. Itu menyimpang sekali dari Tanakh. Talmud ini perjanjian lamanya versi Yahudi yang sangat menyimpang. Yesus sudah menegur mereka dengan mengatakan kamu menduduki kursi Musa. Oke, waktu berlalu terus 1500, 1600 terus ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua. Ya. Perang dunia kedua berakhir 1945. Lalu Allah menentukan keberadaan Alkitab yang asli loh ya. Alkitab yang asli yang perjanjian lamanya berbahasa Ibrani, yang perjanjian baru berbahasa kebanyakan Yunani, walaupun ada sebagian. Kemungkinannya ada dua ya. 900 gulungan itu sedikit ada yang berbarengan dengan perjanjian lama juga disimpan di situ ya. Tetapi kebanyakan ini perjanjian baru. Dimunculkan pertama kali 1946 ya. 1946 dimunculkan ya sebuah foundation yang namanya United Bible Society. Ini atas izin Yesus Allah, yes. Ya. Ya, Allah sedang bekerja mau menyatakan kebenaran bahwa firman-Ku tidak akan berlalu. 1946 muncullah sebuah foundation atau yayasan yang disebut United Bible Society. Di mana Pak? Di London. Aneh bin ajaib, 1946 berdiri, 1947 Yesus mengizinkan The Dead Sea Scroll mulai ditemukan. Sedikit demi sedikit ditemukan. Aneh bin ajaib, orang-orang dari Israel, para pengumpul kitab yang diizinkan oleh Yesus sebagai kepanjangan dari para nabi-nabi itu, tiba-tiba dia memberikan ya naskah asli kepada United Bible Society tahun 1947. Naskah asli apa Pak? Perjanjian lama yang boleh dibilang itu sudah komplit kalau itu ya, itu sudah komplit ya, diberikan kepada United Bible Society di London, Inggris ya. Kan Perang Dunia Kedua berakhir 1945 ya. Lalu The Dead Sea Scroll ya, gulungan kitab Laut Mati mulai ditemukan 1947, terus ditemukan terus selama 9 tahun sampai 1956, 1956 Masehi. Saya lahir tahun 63 loh. 63 Masehi 1963. Belum lama ya. Berarti terakhir kali ya 7 tahun sebelum saya lahir. Sebelum saya lahir itu ditemukan terakhir naskah Laut Mati, kebanyakan perjanjian lama. Ya, lalu ini dia sudah terkumpul perjanjian lama, perjanjian baru yang naskah Laut Mati itu kebanyakan perjanjian baru. Perjanjian lama naskah asli bahasa Ibrani kumpul di United Bible Society.
naskah-naskah perjanjian baru yang disimpan para turunan rasul-rasul juga dikumpulin ke situ, termasuk yang terbaru adalah naskah-naskah dari The Dead Sea Scroll, kumpul semua di United Bible Society di London. United Bible Society di London perlu waktu sekitar 6 sampai 7 tahun untuk disusun yang rapi perjanjian lama dan perjanjian baru, disatukan dalam satu kitab karena difirmankan oleh Allah yang sama, oleh Yesus. Ya. Disusunlah sebuah kitab yang digabung antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang disebut sebagai The Scripture atau kitab suci itu. Setelah jadi, oleh penentuan Yesus Allah, United Bible Society menerbitkan Alkitab dalam bahasa Inggris. Ya, waktu itu sudah ada sistem kopi ya, sistem fotografi ya. Semua naskah asli perjanjian lama dan perjanjian baru semua dibikin duplikat, bukan ditulis ulang tapi dengan elektronik lah, entah dengan foto, entah dengan apa, cetak ulang seperti itu, dibikin duplikatnya ya, dibikin duplikatnya yang sekarang disimpan di United Bible Society. Maka sejak tahun 1963, ajaib itu pas saya lahir. Pas saya lahir 1963, United Bible Society melaunch atau meluncurkan Alkitab dalam bahasa Inggris, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya. Ya, itu yang sekarang dikenal BBE ya, British Basic English ya, British Basic English, kemudian ada juga KJV ya, King James Version ya, tapi aslinya itu British Basic English ya. Itu disebar ke seluruh dunia. Karena waktu itu bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Ya habis Perang Dunia Kedua, ya sudah bahasa Inggris semua. Dunia sudah bahasa Inggris. 1963 disebar ke seluruh dunia. Alkitab bahasa Inggris. Ya, ini sudah sempurna. Seperti yang kita lihat sekarang tahun 1971 sampai 72 dicetak LAI. Lembaga Alkitab Indonesia mencetak Alkitab satu versi yaitu versi United Bible Society. Di negara lain juga sama seperti itu. Pertanyaannya, Pak, itu yang asli, naskah asli yang sudah diperbanyak itu di foto-foto itu di United Bible Society, yang asli ada di mana, Pak? Ayo, siapa bisa jawab? Saya memakai wewenang Yesus sebagai Allah ya. Saya akan menceritakan wewenang Yesus sebagai Allah ya. Begini, Yesus memelihara firman-Nya dan Allah tidak meninggalkan jejak di bumi, ya. Tabut perjanjian saja diangkat ke surga di dalam Wahyu 11 ayat 19. Loh batu saja diangkat ke surga. Tongkat Harun yang berbunga dan mana juga tidak ada. Kemungkinan besar hilang waktu tabut di tempat Filistin. Kemungkinan besar ya sesuai dengan itu ikut diangkat ke surga juga. Karena Allah tidak meninggalkan jejak. Bagaimana dengan naskah asli perjanjian lama dan naskah asli perjanjian baru? Pasti disimpan oleh Allah. Pak Dede, mbok jangan bikin heboh. Ya, itulah keimanan kita, ya. Ya, tapi duplikatnya ada, ya. Duplikatnya ada, disimpan oleh United Bible Society. United Bible Society sekarang ini masih ada. Begitulah cara Allah. Cara Allah memelihara firman-Nya. Sebab harus digenapi langit
dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Asli tulisan para penulis Alkitab, firman Yesus yang disampaikan kepada para penulis ini, asli ditulis ini disimpan oleh Yesus sendiri. Sekarang yang sebagai acuan adalah kopian atau duplikat, ya. Sama dengan loh batu. Loh batu yang asli dipecahkan oleh Musa bikin duplikat. Yang sekarang di surga itu ya duplikat yang tulisannya siapa? Si Musa itu. Ya, coba lihat ya. Wahyu 11 ayat 19 dan dilihat sana tabut perjanjian. Orang Israel sok ngaku sudah menemukan tabut gitu. Ayat Alkitab nulis tabut perjanjian ada di surga kok. Ya. Kami meyakini, orang Kristen meyakini bahwa firman Allah, Alkitab asli perjanjian lama dan perjanjian baru yang betul-betul tulisan manual scripture, kitab suci tulisan tangan Nabi Musa, tulisan tangan Daud, tulisan tangan semua itu ya disimpan oleh Allah. Ya, lalu kita punya duplikatnya di United Bible Society. Duplikat ini diduplikat lagi, disebar di misalnya ya Lembaga Alkitab Amerika. Dia punya foto-foto itu. Tetapi kalau ditanya mana ini kertas yang udah rapuh-rapuh itu mana, gitu ya. Itu tidak ada, baik di UBS pun juga tidak ada. Oke. Kalau Anda mempelajari Alkitab, misalnya Alkitab LAI atau LAI tahun 21, LAI aja berdiri tahun berapa? 4647 toh. Lembaga Alkitab Indonesia kan berdiri 4647. Lah zaman ada tulisan Alkitab tahun 21 itu siapa, Pak? Itu Alkitab penerbitnya orang Belanda, ya kan Indonesia belum merdeka. Anda di situ akan menemukan Alkitab yang bolong-bolong. Masih banyak bolong-bolong. Lawong The Dead Sea Scroll aja ditemukan tahun 47 sampai 56, 1947 sampai 1956. Lalu Anda olok-olok, menurut Alkitab terbitan Hindia Belanda tahun 1921. Ya banyak bolongnya. Ya. Kalau mau bahaslah Alkitab terbitan LAI 1971-72 yang sekarang backgroundnya hijau, ada huruf merah, huruf hitam. Itu kalau memang Anda mau mempelajari Alkitab yang benar, ya. Saya sudah ceritakan bagaimana Allah memelihara firman-Nya. Jadi Alkitab itu hanya ada satu versi. Betul. Versi-versi sebelumnya terbitan Belanda, terbitan negara itu kan belum komplit. Masih bolong-bolong. Ya, semua Alkitab dunia berdasar terbitan dari United Bible Society yang memakai bahasa Inggris pas kelahiran saya tahun 1963. Lalu Indonesia muncul Alkitab 7172. Ya, terbitan LAI, ya, terbitan LAI seperti itu. Kemudian Malaysia lebih duluan, ya. Malaysia lebih duluan, yang lain lebih duluan juga, ya, seperti itu. Ya, jadi Alkitab itu satu versi apa banyak versi? Satu versi. Versinya Allah yang diizinkan melalui United Bible Society. Anda mungkin nggak mosok sih Yesus sampai berperan ya, atau mengizinkan United Bible Society. Nah, Yesus itu begitu, tidak meninggalkan jejak. Bait Allah aja diruntuhkan kok. Nanti disuruh bangun lagi. Habis itu diruntuhkan lagi nanti saat kiamat. Ya, seperti itu. Allah tidak meninggalkan jejak sama sekali. Ya. Tidak ada foto kain kafan Yesus, nggak ada. Ya, itu semua dihilangkan semua. Ya, ya kalau hal-hal yang disuruh dibuat oleh Allah, maka diangkat oleh Allah ke surga. Ya, loh batu, ya. Loh batu yang ada di dalam tabut perjanjian. Kan tabut perjanjian yang nyuruh membuat Yesus itu. Ukurannya segini pakai kayu ini. Di dalamnya ada loh batu. Tadinya ada juga tongkat yang dipakai Musa, tongkatnya Harun yang sudah berbunga itu. Kemudian
termasuk mana, ya, mana, contoh mana, ya. Tapi akhirnya hilang toh waktu tabut perjanjian di tempat orang Palestina, Filistin, kan entah dicuri entah apa, isinya tinggal loh batu aja, ya. Tongkat sama sama mana hilang, ya. Mungkin tongkatnya buat main-main kali. Ini tongkat kok ada bunga, berbunga, ya. Bunga badam, apa itu bunga badam ya? Oke, berbuah, tongkatnya berbunga dan berbuah. Oke, Bapak Ibu Saudara, jadi very clear Alkitab itu hanya ada satu versi yang Anda sering mengolok-olok. Alkitab tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Ingat, 1947 baru ditemukan The Dead Sea Scroll, ya, gulungan kitab-kitab Laut Mati. Sampai 1956, lalu Alkitab menjadi komplit. Ya, menjadi komplit itu tahun 1963. Bagusnya diterbitkan dalam bahasa Inggris. Lalu Alkitab asli yang betul-betul lembaran manual scripture yang sudah mulai rapuh-rapuh itu dibuat duplikatnya dengan kemajuan zaman waktu itu, entah fotografi, entah sudah ada percetakan, kayaknya juga sudah ada percetakan, ya, dicetak sedemikian rupa, lalu disebar juga di lembaga Alkitab berbagai negara. Salah satunya lembaga Alkitab di Amerika. Punya foto-foto duplikat dari setiap lembaran Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang manual scripture, gitu. Manuskrip. Tulisan tangan, kitab suci, tulisan asli, tulisan tangan. Lalu yang disebar ke seluruh dunia adalah dalam bahasa Inggris. Kalau Anda mengolok-olok Alkitab, seolah-olah Alkitab berubah-ubah, banyak versi. Ini saya mau membahas Alkitab tahun 1600, ini tahun 1500, ini tahun 1921. Saya kasih tahu, The Dead Sea Scroll saja ditemukan 1947 sampai 1956. Alkitab yang kamu jadikan bahan olok-olok itu Alkitab yang belum sempurna, yang masih bolong-bolong. Bukan kok difirmankan belum sempurna, masalahnya sumber aslinya yaitu yang disebut The Dead Sea Scroll belum ditemukan. Ya. Kalau mau belajar Alkitab, belajarlah. Kalau Anda orang Indonesia, belajarlah Alkitab LAI terbitan sekitar tahun 70, 71, 1970, 1971. Yang sekarang kami pakai Alkitab itu backgroundnya hijau, ya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Di situ ada huruf merah, ada huruf hitam. Ada ayat-ayat memakai huruf merah, ada ayat-ayat memakai huruf hitam. Ada ayat-ayat memakai huruf besar dan huruf kecil. Ya, itu LAI. Pembandingnya silahkan Anda bandingkan dengan British Basic English, Alkitab BBE, British Basic English. Bisa juga dengan KJV, King James Version, bisa juga dengan NET, ya, New English Translation. Kalau Anda sudah itu, silahkan debat sama HTD. HTD ini jagonya debat, gitu. Tak jabanin, gitu. Anda entah itu dari siapapun, kebanyakan dari non-Kristen yang suka mengobok-obok Alkitab dengan mengatakan Alkitab itu banyak versi. Anda baca dulu, Anda dalamin dulu, ya. Singkirkan Alkitab tahun 21, tahun Alkitab ND, tahun segini-gini, singkirkan itu. Belajar dan bacalah Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, terbitan 71, 70, 71, 72. Setelah itu debat sama HTD. Kalau berani. Semua pertanyaanmu tak jawab 1 menit. 1 pertanyaan. Ya, itu baru gentle itu. Wah, ini Alkitab yang ciamik ini. Ya, 1 versi ini. Ya, tidak ada versi lain. Yang komplit Alkitab benar-benar komplit, ya terbitan United Bible Society itu, ya. Dari sana bahasa Inggris tahun 63. Anda mau cari tahu duplikat aslinya, duplikat, ya. Boleh
boleh membaca di London, Amerika juga ada. Di situ Anda akan terkesima, geleng-geleng kepala. Ternyata Beresit bara Elah, bukan Beresit bara Elohim. Ya, Kejadian 1 ayat 1 ya, Genesis 1 ayat 1. Ya dulu belum ada pasal, belum ada ayat ya. Jadi kalau Anda membaca aslinya di sana nggak ada itu pasal, nggak ada itu ayat, nggak ada ya. Ya lempeng aja begitu ya. Ya, apakah ini tuh nama nama pasalnya Kitab Kejadian? Ya tidak ada begitu ya. Pokoknya Musa nulis saja, nulis ya. Nggak ada pasal, nggak ada ayat, ya. Nggak ada titik, nggak ada koma, nggak ada ini. Pokoknya lempeng aja. Bingung tuh kamu? Bingung ya. Mendingan baca yang bahasa Inggris, yang sekarang jadi bahasa Indonesia. Oke, dengan berdasar Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia yang tahun sekitar 71-72 itu. Anda pelajari dari manapun Anda yang selama ini menuduh atau mengatakan bahwa Alkitab banyak versinya. Silahkan baca itu, habis itu debat dengan HTD. Kalau kamu berani. Semua pertanyaanmu tak jawab dalam 1 menit. Satu pertanyaan 1 menit. Jaminanmu tuh dari Pendeta Henry Tandianta. Very very clear. Begitu ya. Pak Dede semangat banget. Katanya lagi puasa ya, saya lagi puasa saudara. Ya kemarin saya puasa 22 jam. Hari ini setidaknya saya akan ya mungkin 22 jam, 23 jam ya. Begitu. Tanpa makan, tanpa sahur, tanpa minum, ya. Tanpa koar-koar, iya. Tanpa minta-minta, dihormati. Hormatilah orang yang puasa. Iya begitu. Yang puasanya Kristen nggak koar-koar. Saudara-saudara, hormatilah orang yang sedang berpuasa. Nggak. Puasanya berapa jam? Ya 16, 17 sampai 23 jam. Malah kemarin saya sempat 28 jam. Umur Pak ATD berapa? 60 tahun. Ya. Ya. Bukan kaleng-kaleng nih, bukan kaleng-kaleng. Anda yang sudah mempelajari Alkitab LAI sajalah. Kalian kan orang Indonesia. Udah nggak usah sok muter-muter sampai ke Ibrani. Kamu juga bingung doang. Yang kalian pegang-pegang Ibrani itu versi KW-nya Yahudi KW. Ya. Ngeceknya gampang. Kejadian 1 ayat 1 di situ ditulisnya Beresit bara Elohim ataukah Beresit bara Elah. Kalau Beresit bara Elohim bakar itu Alkitab palsu ya. Lalu Ulangan 6 ayat 4 ya. Dengarlah hai Israel, YHWH itu Tuhan kita, YHWH itu Allah kita, YHWH itu Esa. Kalau yang itu asli. Tetapi kalau tulisannya adalah Sema Yisrael Adone Elohimino bakar, itu Alkitab pelintiran dari orang-orang Yahudi ya. Pokoknya kalau ada di situ ada Elohim itu berarti palsu. Karena Elohim itu Allah yang jamak ya. Ada Elohim, ada Adone, itu berarti palsu Alkitabmu. Ibranimu palsu. Disebut jemaah iblis. Anda yang sudah mau dengan berbesar hati ya sudah Pak Dede, kita membaca Alkitab LAI saja. Kalian baca Alkitab LAI yang ada huruf merah, ada huruf hitam. Kalau kalian merasa sudah mampu, debat sama HTD. Tak jabanin. You know. Semua pertanyaanmu, satu pertanyaan, 1 menit tak jawab. Ya, berarti very clear Pak ya. Alkitab itu hanya ada satu versi. Yes, satu versi lengkapnya itu dari United Bible Society. Yang kalian suka olok-olok itu versi belum lengkap. Ya, bukan kebetulan Pak. UBS mengeluarkan Alkitab bahasa Inggris tahun 63 pas Pak Pendeta HTD lahir. Lah iya seperti itu. Ya, buat nyenengin diri gitu. Sebenarnya itu nggak ada hubungannya, tapi buat nyenengin diri. HTD ini kan tiap hari dihujat, dicaci maki oleh para penyembah ya Tritunggal Maha Sesat dan oleh para penyembah segitiga. That it ya. Jadi saya tegaskan lagi, Alkitab itu atau kitab suci Alkitab itu hanya ada satu versi ya, satu versi lengkapnya ya.
terbitan United Bible Society yang di Indonesia diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Sudah ada 240 negara yang Alkitabnya sama persis. Sumbernya dari UBS. Kalau Anda suka mengolok-olok Alkitab tahun sekian itu Alkitab yang belum komplit, yang masih bolong-bolong. Ingat, The Dead Sea Scroll ditemukan tahun 1947 sampai 56. Setelah Perang Dunia Kedua, setelah Indonesia merdeka. Mamaku sudah lahir tahun 47, mamaku lahir tahun 39. Berarti mamaku sudah berumur sekitar 8 tahun ya, di 39 47 iya 8 tahun ya. Ya, sampai nanti tambah 9 sampai umur 17 tahun. Jadi mamaku sudah dewasa, sudah di atas 17 tahun baru The Dead Sea Scroll selesai completely ditemukan. Lalu disusun perlu waktu sekitar 6-7 tahun. Tahun 63 itulah saya lahir. Ya, yang kata mama saya, anakku yang ganteng gitu ya. Semua ibu akan mengatakan anakku yang ganteng, anakku yang cantik ya. Semua berkata begitu. Nah, waktu gedenya ya, benar-benar ganteng atau tidak itu ya orang lain yang menilai ya, seperti itu. Puji Tuhan ya, tidak ada yang bisa menjelaskan seperti ini dan tidak ada yang berani ya, yang berani mengatakan. Anda yang sudah membaca Alkitab LAI, kalau kamu sudah membaca, jangan baca Alkitab LAI yang lain ya, atau terbitan zaman Belanda, jangan. Bacalah LAI yang terbitan setelah United Bible Society yang diterjemahkan dari bahasa Inggris itu. Kalau kamu sudah membaca, debat sama HTD. Kalau berani. Jangan mengolok-olok Alkitab tahun 21, tahun Alkitab ND, Alkitab ya. Baca yang Alkitab yang komplit. Kalau sudah berani, sudah punya nyali, debat sama HTD. Setiap pertanyaanmu, jaminanmu itu dijawab 1 menit. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yesu Kirisuto, Yesus Kristus, Yasu Jidu, sebagai satu-satunya Allahu Ahad wa Rabbani. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa dan Tuhan dan Juru Selamat itu punya nama Yesus Kristus dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.